Oke, syuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dery Yanto di pertemuan kita di mata kuliah Praktikum Perpajakan. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keadilan dalam perpajakan. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan keadilan perpajakan, di sini ada dasar teorinya, di mana teori keadilan dalam perpajakan sesuai dengan Richard A. Musgrave and Reggie B. and Musgrave dalam bukunya yang berjudul Public Finance in Theory and Practice gitu ya, membagi keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal adalah keadilan perpajakan yang menekankan keadilan berdasarkan undang-undang pajak yang bersangkutan, yaitu setiap subjek pajak harus dikenakan subjek yang sama. Sedangkan keadilan pajak secara vertikal adalah keadilan yang menekankan beban pajak sesuai dengan objek pajak. Keadilan vertikal diadakan menjadi tiga dimensi. Yang pertama adalah pemerataan secara vertikal, yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas pendapatan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah keadilan secara horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber penghasilan. Dan keadilan secara geografis, yaitu pembebanan pajak harus diadil gitu ya, harus adil antara penduduk di berbagai daerah. Dalam uraian di atas menunjukkan bahwa beban pajak merupakan ukuran adil tindak pemungutan pajak yang ditetapkan, sedangkan besaran beban pajak dipengaruhi oleh dasar perhitungan. Atas dasar pengenaan pajak disampaikan susunan tarif pajak yang ditetapkan. Dasar pengenaan pajak pada umumnya sebagai dasar pengenaan pajak ada yang menerapkan penghasilan yang diterima dan ada pula yang menerapkan kemampuan dalam mengkonsumsi penghasilan. Dalam hal ini, tinjauan dari kemudian atas kesederhanaan, maka kemampuan untuk mengkonsumsi penghasilan sebagai ukuran menghitung beban pajak adalah yang lebih baik. Dasar pengenaan pajak dengan menerapkan penghasilan yang diterima pada umumnya penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya, baik yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih maupun memelihara, dan biaya lain yang berkaitan dengan untuk memperoleh penghasilan pajak untuk orang pribadi. Sebagai dasar pengenaan pajak tersebut setelah dikurangi beban pajak pribadi, seperti beban keluarga yang dicerminkan dalam penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kekayaan sebagai dasar pengenaan pajak. Richard A. Musgrave and Frankie B. Musgrave dalam bukunya yang sama menguraikan tentang alasan mengapa harta kekayaan dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengenaan pajak. Misalnya gitu ya, pajak atas kekayaan yang pernah berlaku di Indonesia bila diperlukan kembali, maka pajak atas kekayaan berupa tanah dan bangunan harus dihapus karena objek pajak sebagai barang modal sudah meliputi tanah dan bangunan. Atau dengan kata lain, kalau menghidupkan kembali pajak atas kekayaan, maka pajak bumi dan bangunan harus dihapus. Tetapi di balik itu terdapat keuntungan yang baik di bidang keadilan perpajakan, yaitu bergeser pajak kendaraan menjadi pajak subjektif. Beban pajak yaitu masalah pajak ialah masalah antara pemerintah yang memungut pajak di satu pihak dengan masyarakat wajib pajak yang dibebankan membayar pajak. Tetapi bila ditinjau secara ekonomis, beban wajib pajak tidak terbatas pada dasarnya atau pada besarannya, pajak terutang harus dilunasi. Melainkan termasuk biaya-biaya administrasi atau yang dikenakan dengan biaya pemenuhan kewajiban pajak itu sendiri atau compliance costs. Sebesarnya pajak terutang merupakan hasil perhitungan objek pajak setelah ditetapkan tarif pajak. Besar kecilnya pajak terutang tersebut sangat ditentukan oleh kedua variabel. Tetapi untuk menghitungkan besar beban pajak ya, selain besarnya utang pajak, jumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, biaya tambahan tersebut disebut juga compliance cost, seperti biaya merekrut pegawai, menyelenggarakan pencatatan, pembukuan, dan lain-lain. Beban wajib pajak di Indonesia, yaitu beban tambahan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia, sehingga kini belum pernah dilakukan penelitian sejauh mana compliance cost tersebut membebani setiap wajib pajak. Dimungkinkan lebih besar atau lebih kecil bila dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Sehingga kini masih belum dapat dikemukakan karena perpajakan di Indonesia masih mencari bentuk. Pemungutan pajak penghasilan secara finansial sejak tahun 1984, pajak penghasilan di Indonesia menerapkan suatu sistem yang disebut dengan pajak berkewenangan untuk menghitung dan melaporkan
Utang pajak melalui surat pemberitahuan tahunan setiap tahun. Prinsip-prinsip perpajakan sebagaimana diuraikan atas yang oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Smart Concept of Taxing telah merumuskan 4 kaidah perpajakan meliputi adil, mudah, pasti, dan murah. Dengan penerapan pemungutan pajak ya penghasilan secara finance itu diperkirakan akan dapat keuntungan berupa pemungutan pajak secara efisien, tepat waktu dan waktu wajib pajak mempunyai kemampuan, diperolehnya kepastian dan sekaligus menciptakan pelayanan prima, menjamin tersedianya dana dalam rangkaian menjamin pelaksanaan tugas rutin pemerintah. Kepastian hukum. Santoso Brotiharjo dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak menekankan pentingnya kepastian hukum mengenai subjek pajak. Objek pajak sekaligus besarnya pajak terutang harus jelas tidak mengenakan kompromi. Merupakan sasaran dari asas kepastian hukum dari kaidah kedua atau forehand yang menurut bukunya Adam Smith. Subjek pajak yang diatur dalam undang-undang harus jelas dan tidak meragukan seperti subjek pajak penghasilan yang terdiri dari orang pribadi dan badan ditetapkan secara pasti. Apakah mereka merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri ditentukan secara pasti dan tidak meragukan. Penerapan tarif pajak pun harus terang dan transparan. Penerapan tarif harus diumumkan seluas mungkin sehingga masyarakat atau wajib pajak ya dalam menghitung pajaknya sendiri. Seperti halnya dalam kewajiban pemungutan pajak yang penghasilan secara finance yang diuraikan di atas merupakan suatu cerminan upaya adanya kepastian hukum sekaligus dipungut tidak terulang lagi untuk dipungut, bebas dari penyusutan dan pemeriksaan. Oke? Ketepatan wajib pungutan. Keberhasilan dalam pemungutan pajak ukurannya dirumuskan dalam Tridharma perpajakan. Tridharma perpajakan meliputi pemungutan wajib pajak meliputi seluruh wajib pajak, terus juga besaran beban pajak terutang sesuai dengan objek yang semestinya, dan wajib pungutan tepat pada waktunya. Pemungutan pajak harus tepat waktu sebagai dirumuskan dalam ketiga tridharma perpajakan dalam praktek perpajakan yang diidentikan dengan penagihan pajak, terutama dalam masa penerapan official assessment pada perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Tetapi ada juga sistem self-assessment. Sebagaimana terkandung dalam perundang-undangan pada pajak nasional diidentikan dengan pemungutan pajak dalam tahun berjalan. Mampu membayar praktek pajak sebagaimana dilakukan pemungutan pajak penghasilan seperti karyawan gitu ya, atau penghasilan impor atau penghasilan terkait dengan hal lain. Oke, saya lanjut. Efisiensi. Pengertian efisiensi dirumuskan oleh ahli ekonomi dari Italia, namanya Pareto. Sehingga rumusnya tersebut dinamakan Pareto Efficiency, yang menegaskan bahwa dapat dikatakan efisien bila tidak dilakukan pengaturan kembali yang menyebabkan seorang akan lebih baik tanpa memperburuk posisi orang lain. Jadi bila perubahan itu masih kemungkinan, maka susunan terdapat belum efisien. Peningkatan efisien dapat diperoleh dengan melakukan perubahan dari perubahan A dan misalnya menguntungkan, tetapi B dan C tidak merasakan dirugikan atas perubahan tersebut. Pengertian efisiensi menurut Nick DeVos adalah kebijakan perpajakan hendaknya dapat mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya dalam kehidupan ekonomi. Pengertian efisiensi menurut Santoso Broto Diharjo adalah upaya pemungutan pajak dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-sekali biaya pemungutan melebihi pemasukan atau penerimaan pajak. Pemungutan pajak dilakukan secara efisien bila biaya yang dikeluarkan untuk menagih pajak adalah sehemat mungkin, sekecil mungkin, minimal biaya yang dikeluarkan tidak melebihi penerimaan pajak. Dengan demikian, yang dikatakan efisien bila biaya operasional rendah dan waktu pencapaian singkat dengan memperoleh penerimaan pajak yang optimal. Persyaratan struktur pajak yang baik. Persyaratan struktur pajak menurut Richard A. Surfgraf and Frege B. Surfgraf dalam bukunya yang sama menerapkan penerimaan harus dilakukan dengan tepat. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap subjek pajak harus dikenakan sesuai dengan kemampuan. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk memenuhi terhadap keputusan ekonomi dalam hubungan dengan pasar yang efisien. Struktur pajak gitu ya harus memudahi penggunanya sebagai kebijakan fiskal ya untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajib dan tegas serta pasti dalam hal dan harus dapat dipahami oleh wajib pajak. Oke, sekian pertemuan kita di minggu ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian.